kita membatasi menstalking. Kalau biasa kan cewek tuh stalking mantan gitu kan, masih penasaran stalking mantan gitu kan. Maka untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, solusinya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslimah, kembali lagi dengan saya sendiri Rifa Syarifah Al-Munawwarah dalam acara kajian muslimah. Dan pada pembahasan kali ini kita masih membahas mengenai nikah muda. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Sahabat muslimah, dalam menikah muda itu pasti banyak sekali dihadapkan dengan problematika, apalagi sebelum kita melaksanakan sebuah pernikahan. Nah, solusinya bagaimana? Nah, sahabat muslimah, pernikahan itu adalah penyatuan antara dua insan, lelaki dan perempuan. Pernikahan adalah sebuah kejadian yang sakral. Sedemikian sakralnya pasti membutuhkan proses yang begitu panjang dan juga energi yang tidak sedikit. Nah, ketika calon pasangan nih yang sudah siap menikah, pasti mereka akan melalui beberapa proses demi prosesnya. Dan uniknya nih, kita pasti pernah merasakan, kalian juga pasti sedang merasakan, selalu ada aja cobaan-cobaan yang datang menghampiri ketika akan menikah. Mana saja sih cobaan-cobaan tersebut atau problematika yang akan kita hadapi? Nah, di antaranya saya akan membahas beberapa hal saja mengenai problematika dan solusinya. Yang pertama yaitu ketika rasa keraguan-raguan kita terhadap pasangan kita muncul. Ada yang bertanya kepada saya, "Teh, bagaimana ini? Tiba-tiba perasaan saya ilfil kepada pasangan, merasa ragu kepada pasangan. Bagaimana solusinya?" Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Al-ayat sadaqallahul alim. Bahwasanya setan membisikkan kepada kalian kekurangan-kekurangan dan dia menyuruh agar kalian berbuat keji. Kata setan bagaimana? Ketika kita sudah akan menikah, lalu akan melangsungkan sebuah pernikahan, maka godaan setan akan selalu muncul. Kata setan bagaimana? Jangan menikah sama dia, dia itu kurang tinggi, dia itu kurang cakep, kurang mapan, kurang putih dan sebagainya, kurang ini dan kurang itu. Setan akan membisikkan kekurangan-kekurangan pasangan kita. Dan apa yang akan terjadi pada kita? Pastikan dari kalian akan merasa, wah, apakah benar ini jodoh kita? Apakah kita sudah tepat memilih jodoh kita? Nah, maka solusinya untuk kita kuatkan hati kita melalui godaan-godaan tersebut, dan yang terpenting perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak ibadah kepada Allah. Insya Allah ketika kita sudah ada niatan, kita serahkan semua kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusan kita. Ada pepatah mengatakan, "Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin." Barang siapa mencari kawan tanpa celak, maka seumur hidupnya tidak akan berkawan. Nah, dari pepatah itu bisa kita cermati bahwasanya manusia sejatinya tidak ada yang sempurna. Kita mempunyai kekurangan, pasangan kita pun pasti mempunyai kekurangan. Karena menikah adalah bukan mencari kesempurnaan, melainkan untuk menutupi segala kekurangan. Selanjutnya,
problematika yang harus kita hadapi, yaitu keuangan yang mulai menipis. Contohnya, ada yang bertanya, bagaimana sebelum saya menikah saya rasa saya sudah berpenghasilan, saya sudah mempunyai uang yang cukup, tetapi ketika akan menikah otomatis atau tiba-tiba uang kita tidak cukup. Ada sebuah kisah, dalam kisah itu mengatakan seseorang datang kepada Rasulullah dan keadaan seorang tersebut dalam keadaan terbelit hutang. Ya Rasulullah, saya sudah merasa putus asa. Kata Nabi, bagaimana? Cobalah baca amalan ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesusahan hati, dari kesulitan-kesulitan, dari rasa lemas, dari malas bekerja, dari pengecut tidak ingin ngajarin orang, dari rasa pelit. Juga saya berlindung kepada Engkau dari terbelitnya hutang dan dikuasai oleh orang lain. Nah, insyaallah dengan kita mengamalkan doa tersebut, Allah akan memudahkan segala urusan kita. Ketika kita ada niat yang baik, Allah akan memudahkan segala urusan kita. Dan kita harus kembali bekerja, kembali semangat bekerja, kembali semangat mencari rezeki. Dan yang selanjutnya, problematika yang akan kita hadapi, mungkin dari kalian pernah merasakan, dari kalian sedang merasakan dan akan merasakan. Apa problematika selanjutnya? Yaitu ketika mantan kekasih yang kita sayangi dulu kembali ke kehidupan kita, terus dia terlihat lebih menarik dari pasangan kita, atau gebetan kita nih yang dulu kita sukai tiba-tiba muncul lagi ke kehidupan kita. Nah, itu bisa menjadi problematika yang sangat penting. Bisa jadi itu memicu adanya sebuah pembatalan dalam pernikahan. Gitu ya. Bisa jadi kan kita membatalkan pernikahan tersebut karena kita jatuh cinta kepada orang lain. Maka solusinya bagaimana? Yaitu solusinya dengan kita membatasi komunikasi dengan mantan atau gebetan, kita membatasi menstalking. Kalau biasa kan cewek tuh stalking mantan gitu kan, masih penasaran stalking mantan gitu kan. Maka untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, solusinya adalah batasi komunikasi, batasi stalking mantan, batasi mantan gebetan juga. Dan insya Allah kita akan fokus pada pasangan hidup kita. Dan yang selanjutnya yaitu keluarga yang tidak kompak. Nah, ini sering terjadi umumnya kepada kita ketika akan menikah. Ini terjadi ketika bagaimana? Ketika orang tua kita menginginkan kita menikah dengan si A, sedangkan saudara-saudara kita menginginkan dengan si B. Atau tidak hanya itu saja, ketika mempersiapkan pernikahan, pastikan banyak yang kita persiapkan, dari mulai dekorasi, dari mulai make up, dari mulai catering dan sebagainya. Nah, itu juga bisa memicu adanya pertengkaran dalam keluarga atau ketidakkompakan dalam keluarga. Maka solusinya bagaimana? Kita sendiri yang akan menentukannya. Kita harus meyakini keluarga kita, meyakini bahwa kita sudah mantap memilihnya. Dan adapun masalah-masalah yang lainnya itu bisa dimusyawarahkan bersama. Jangan sampai adanya rasa ketidakkompakan keluarga akan merusak pernikahan kita. Dan mudah-mudahan dalam beberapa hal tersebut di atas kita bisa belajar bagaimana kita menyikapinya. Adapun jika kita bisa melewati problematika tersebut, maka kita akan lulus dari ujian dan kita akan naik pelaminan bersama pasangan yang kita cintai. Tapi jikalau kita tidak bisa melewati problematika tersebut, ya bisa jadi kita putus di tengah jalan. Yang sudah tunangan dibatalkan pertunangannya, yang sudah menikah bisa jadi bercerai. Nah,
Bagaimana sih hukumnya ketika kita sudah lamaran nih, khususnya untuk para wanita yang ketika sudah dihitbah atau sudah lamaran dengan seorang laki-laki lalu tiba-tiba membatalkan begitu saja? Maka itu ada sebagian pendapat bahwa hukumnya haram. Haram di situ jika kita membatalkan sebuah pertunangan tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Mudah-mudahan untuk para akhwat, sahabat muslimah yang akan melakukan sebuah pernikahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan keluarga, dan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang diberkahi oleh Allah, menjadi keluarga yang harmonis. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.